Halo Sobat Aras semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini, Aras akan membagikan cara membuat menu drop down list. Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, teman-teman, di sini ada sebuah menu pencarian ya. Di sini ada kelas ya. Nanti kita akan buat di sini menu drop down listnya ya. Sekarang nanti ada kelas 10 IPA, 11 IPA, 11 IPS, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan lain-lain. Kemudian nama siswa juga kita akan buat drop down listnya ya. Kita akan pilih nama-namanya, di sini akan muncul ya nama-namanya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah pencarian ya berdasarkan nama siswa ini dengan rumus VLOOKUP ya. Dengan rumus VLOOKUP kita akan mencari nama ini dengan nilai berapa, nilai ininya ya. Nah, untuk membuat sebuah drop down list ya, tentunya kita harus mempunyai data. Nah, di sini saya sudah siapkan data ya. Di sini ada data kelas ya. Kemudian data nilai per kelas ini ya. Di sini ada 12 IPA, kemudian ada 12 IPS, dan satu lagi 12 bahasa. Ini sebagai contoh aja ya, teman-teman. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan nama tabel ini ya, supaya kita bisa mengaitkannya dengan data yang diminta di sini. Nah, pertama kita berikan nama untuk tabel ini ya, nama kelas. Nah, caranya gimana? Nah, kita blok dulu ya. Tabel pertama ini kita blok, kemudian teman-teman pilih formula ya. Formula, kemudian define name ya. Define name. Nah, ini sudah ada nama kelas. Kita klik OK ya. Klik OK. Nah, kemudian yang kedua ini nama siswa ya. Nama siswa kita blok ya untuk 12 IPA ya. Kemudian sama kita klik define name. Nah, di sini untuk nama siswa kita ganti ya. Kita ganti nama siswa ini ya dengan nama kelas sesuai dengan tabel 1. Seperti ini ya, kelas underscore 12 IPA. Nah, kita ganti di sini ya. Kelas underscore 12 IPA. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini sama ya. Kita blok, kemudian define name. Kita ganti dengan kelas 12 IPS. Kelas underscore 12 IPS. OK. Kemudian yang terakhir sini kita blok, define name. Sini kelas 12 bahasa. Kelas underscore 12 bahasa. Kita klik OK. Nah, untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa klik sini ya, name manager. Nah, ini udah ada ya. Pertama nama kelas, tabel nama kelas, kemudian kelas 12 IPS, kelas 12 IPA, dan kelas 12 bahasa. Oke, kita close, lalu kita kembali ke sheet ini ya. Kita akan buat menu drop downnya ya, yang akan kita ambil dari sheet yang sebelumnya, yang ini ya, data ini. Nah, gimana caranya? Pertama, teman-teman arahkan kursornya di sini, kemudian teman-teman klik menu data, kemudian pilih data validation ya, diklik data validation, kemudian di allow ya, di allow ini kita pilih list ya, list. Nah, kemudian source-nya kita ambil karena di sini kelas, tadi tabel yang kelas itu kita berikan nama kelas ya, sama dengan
nama underscore kelas, ya. Kemudian klik OK. Nah, ini udah jadi ya, teman-teman lihat. Di sini tidak ada tanda panahnya. Oh, di sini ada ya. Nah, kalau kita klik di sini, ini ada akan muncul kelas 12 IPA, 12 IPS, dan 12 bahasa. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk nama siswa juga sama. Ya, nama siswa sama. Kita klik data validation, ya. Kemudian di sini list. Nah, source-nya kita gunakan rumus seperti ini, sama dengan indirect, ya, indirect kurung buka. Nah, kita ambil data dari ini, ya, dari kelas yang kita munculkan di sini, ya. Kita ambil data dari sini, D3. Kemudian kita tutup, dan OK. Nah, ini muncul peringatan ini karena di sini masih kosong ya, karena kosong. Kalau kita isi ini tidak akan muncul. Oke, kita klik yes aja. Yes. Nah, jadi untuk di sini ketika kita pilih kelas 12 IPA, maka di sini akan muncul nama-nama kelas 12 IPA. Ya, Alif, Anjas, Beni, dan sampai Deden. Ya, kita lihat betul apa tidak datanya. Kelas 12 IPA. Ya. Alif, Anjas, Beni, ya, sampai Yono ya. Nah, kita lihat sampai Yono. Ya, ini ada masih ke bawah. Ya, sampai Yono. Oke, sudah betul ya. Nah, kemudian untuk data di sini kita gunakan rumus VLOOKUP, ya, yang mengacu pada nama siswa di sini, ya. Misal kita langsung aja ya, kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung ini, ya. Kita berikan absolut ya, kemudian titik koma. Nah, range-nya kita ambil dari data yang kelas ini ya. Kita ambil dari mulai nama siswa sampai ke semua kelas ya. Sampai semua kelas kita blok ya. Sampai ke nilai rata-rata. Ya, dari C ya, dari C10 sampai H45 ya. H45 di sini ya. Kemudian kita berikan tanda absolut ya, tekan F4. Nah, kemudian titik koma. Nah, untuk nilai bahasa Indonesia ada di kolom kedua ya, kolom kedua dari nama siswa. Nama siswa kolom pertama, bahasa Indonesia kolom kedua, bahasa Inggris kolom ketiga, matematika kolom keempat, jumlah nilai kolom 5, dan rata-rata kolom ke-6. Maka karena tadi kita buat rumus ini di kolom bahasa Indonesia, nilai bahasa Indonesia, maka di sini ada di kolom kedua. Nah, di sini kita ketik 2 ya, dengan titik koma false ya. Kita pilih false. Kemudian kurung tutup, lalu enter. Nah, kenapa ini NA? Karena di sini tidak ada data, ya. Karena di sini tidak ada data. Nah, untuk menghilangkan NA ini, ya, kita bisa tambahkan di sini di depan rumus, ya. Kita edit rumusnya sedikit. Kita tambahkan if error, ya. Error kurung buka. Nah, ini ya, if error. Kemudian di belakangnya kita tambahkan titik koma, kemudian petik 2 kali, lalu tutup ya. Ya, oke, bisa teman-teman lihat ya, if error VLOOKUP D4 sheet 1 ya.
range-nya C10 sampai dengan H45 kolom kedua ya. Kemudian di belakangnya di sini ada tanda petik ya, 2 kali, kemudian kurung tutup, lalu kita enter ya. Nah, maka di sini kosong, hilang ya. Nah, ketika kita isi di sini ya, misalkan nama siswa Alif, maka di sini akan muncul nilainya. Nah, kemudian ya untuk yang ini kita tinggal copy aja. Kita copy, kita geser ke sini ya. Nah, ini 75 semua. Kenapa? Karena kolom-kolom nilainya belum kita ganti ya. Kalau tadi di sini bahasa Indonesia berada di kolom kedua ya. Kolom kedua, maka bahasa Inggris ketiga, keempat, kelima, dan keenam rata-rata. Kita ganti di sini ya. Kita ganti sini. Kolom numbernya ganti 3. Kemudian, nah ini udah ganti ya, udah berubah jadi 4, jadi 45. Kemudian ini kita ganti kolom keempat. Kemudian ini ganti kolom kelima. Kemudian yang ini kita ganti kolom ke-6 ya. Ya, 75, 45, 83. Kita lihat 75, 45, 83. Jumlah nilainya 203, rata-ratanya 68. Nah, di sini 67 ada desimal ya. Kita bisa rubah dengan mengurangi desimalnya. Maka nanti akan jadi 68. Ya. Kita lihat nilai yang lain. Charlie 74, 66, 82. Charlie ya, ini 74, 66, 82. Oke teman-teman, gimana di kelas yang lain? Ini untuk kelas 12 IPA apakah bisa? Nah, 12 IPS, kemudian namanya, nah ini daftar namanya juga akan berubah ya. Nah, dari mulai Aji sampai terakhir itu Sri Mulyani. Kita lihat 12 IPS. 12 IPS ya. Aji Sri Mulyani. Kemudian kita lihat 12 bahasa. Daftar namanya dari mulai Ambar sampai Jenata. Ya, kita lihat bahasa Ambar sampai Jenata. Oke, teman-teman. Mungkin itu aja untuk tutorial membuat sebuah drop down list. Semoga bermanfaat. Terima kasih.